Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan kajian, saya mengajak sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pendiri Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, yang kemarin pagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wafatnya dijadikan wafat yang husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Biniyatil qabul wa bijahil rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa barabaka qabla suhlika, wa ginaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika. Wa qala alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali salihati qabla an tushbaru, wasilul ladhi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu. Wallahu a'lam. Masih dalam pembahasan hadis yang kemarin, baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwa manfaatkan kesempatan yang 5 sebelum datang kesempatan 5 yang lainnya. Sudah 4 yang kita bahas. Selanjutnya, wahayataka qabla mautika, manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Sekarang kita masih pada hidup. Selain hidup, masih segar. Jangan disia-siakan. Hidup ini di dunia cuma sekali dan hanya sebentar. Saking sebentarnya hidup kita di dunia ini, ada orang yang pernah menghitung seandainya hidup kita di dunia dihitung dengan ukuran waktu akhirat, di mana manusia kisaran hidup di dunia antara 60 dan sampai 70 rata-rata, maka usia kita di dunia jika dihitung dengan waktu akhirat tidak lebih antara 1 sampai 1,5 jam. Terlampau singkat. Itu pun kalau meninggalnya usia 60 sampai 70 tahun.
di antara itu keduanya. Tapi kan berapa banyak orang yang sebelum Musa itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf itu usianya sepantaran saya, 46-47. Yang di bawah itu masih ada lagi. Sajibri Al-Bukhari itu kisar 40 atau 42. Hidup ini terlampau singkat, terlampau cepat. Masih terbayang kita masa anak-anak kita. Ketika anak-anak kita ngapain aja masih terbayang, sekarang kita udah pada punya anak. Begitu singkat hidup ini. Maka yang singkat ini manfaatkan sebelum datang ajar kita. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Bahkan yang pasti itu kadang-kadang datangnya tiba-tiba, gak pakai bilang-bilang lagi. Al-mautu baghtatan, tiba-tiba. Banyak orang yang meninggal dunia dikasih warning dulu, dikasih lampu dulu, dikasih tanda dulu, sakit dulu, pusing, kaki berat untuk melangkah, berbaring. Ini kan warning, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, siap-siap. Tapi berapa banyak orang yang meninggal dunia tanpa dikasih warning lagi sebelumnya. Saya kembali cerita tentang Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita dengar kisahnya. Tapi sholat duha, ada orang yang mengatakan baru mau sholat duha jatuh. Terlepas jatuhnya karena apa? Dan masih segar karena malamnya. Itu pasti di taklim. Kalau Rabu kalau nggak salah, beliau di taklim di Habib Kuncung. Baghtatan, tiba-tiba kematiannya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah membuat syair. Membuat syair sebagai renungan buat kita semua. Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Banyak bekalah kalian dengan ketakwaan, banyakin ibadah, banyakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian tidak pernah tahu apabila malam telah berlalu. Kita lelah tidur semuanya. Hal ta'ishu ilal fajri, siapa yang bisa jamin bahwa kalian masih bisa hidup sampai besok pagi? Berapa banyak orang yang tidur di waktu malam ternyata itu tidurnya keterusan, kagak bangun lagi. Tinggal meninggalkan cerita awan di sekelilingnya. Padahal semalam masih tarawih bareng-bareng bersama kita. Padahal semalam masih tadarus bareng-bareng dengan kita. Kongko bareng dengan kita, ngobrol cekakak cekikik bareng kita. Meninggal dunia, tidur gak bangun lagi. Kan min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min sakimin ta'isu hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat-sehat aja, segar bugar badannya, mata min ghairi illatin, mati tanpa sebab sakit lagi. Banyak di depan mata kita, banyak terdengar di telinga kita, dan ini harus menjadi ibrah dan pelajaran sehingga kita tidak menunda-nunda amal kebaikan, tidak menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah. Saya sih masih muda, saya sih masih sehat, saya sih kayaknya lama untuk mati. Padahal yang namanya mati itu nggak kenal muda, nggak kenal tua, nggak kenal sakit, nggak kenal sehat. Meninggal dalam keadaan nggak sakit lagi.
Wa kam min sakimin aw wa kam min arimin. Dan berapa banyak orang yang sakit, terkapar, udah berbaring di tempat tidurnya, ponis kita kayaknya tidak bakal lama lagi. Hasahina binadar, begini ya masih hidup. Ini sebagai sebuah perbandingan. Saya gak ingin mengotak-atik urusan umur orang, tapi perbandingan yang kita ngerasain. Mohon maaf saya sebutkan namanya bukan untuk menjelek-jelekan, tapi untuk mengambil ibrohnya. Pertama, Habib Hasan bin Ja'far As-Segar masih beraktivitas luar biasa, meninggal dunia Baghdad, garanya. Yang kedua, ada kawan kita. Kalau saya sebutin namanya, kenal saya nggak sebutin dah. Kawan kita, Ustaz, udah terpapar. Mohon maaf ya, kalau kita dengarkan ke tempat beliau, udah kesetar hatinya dalam hati kita. Bahkan keluarganya itu kalau kita lagi nengokin, dia bilang, mohon maaf ini kesalahan dia, ikhlasin, ridoin. Tapi yang terjadi apa? Apa yang ini hari itu orang sembuh, sehat, seger-buger. Kawan kita itu. Maka jangan sekali-kali kita pernah menganggap enteng kematian ini, karena semua pun kita tatkala meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, masuk ke alam akhirat, jangankan yang malas ibadahnya, jangankan yang ogah-ogahan ibadahnya, yang rajin, yang semangat ibadahnya, bahkan dikatakan yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail pun masuk negeri akhirat menyesal, khawatir kami nggak cukup. Dalam sebuah kitab saya baca, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau itu sehari semalam bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini saya bicara tasbihnya, nggak bicara sholatnya. Jangan tanya lah maksud sholatnya takut deh. Tasbihnya sehari semalam nggak kurang dari 12.000 tasbihnya. Sama ya kita, sama ya. Kita kan zikirnya gak jauh dari itu ya. Kita 1.200 juga kagak nyampe. Kalau 33 setiap habis sholat dikali 5 sekitaran 165 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil 12.000. Itu beliau mengatakan, bekalku sangat kurang karena perjalanan ke akhirat begitu panjang. Yang wiridnya, zikirnya segitu banyak, masih khawatir dan kurang. Apalagi yang kagak pernah zikir, apalagi yang sholatnya bolong-bolong, apalagi yang puasanya malas-malasan, jangan kata. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Mu'minun orang-orang yang malas ibadahnya, jauh dari Allah. Fa idza jaa ahaduhumul mautu qala irji'un. Ketika mereka sudah datang ajalnya, meninggal dunia, mereka berkata kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi irji'un ya Rabb, pulangkan saya, kembalikan saya ke negeri dunia. La'alli a'malu bima taraktu bihi. Mau ngapain balik lagi ke dunia? Karena saya pengen mengerjakan sesuatu yang dulu ketika di dunia saya tinggalin.
dulu saya pelit. Saya ingin salat karena dulu saya malas salatnya. Saya ingin puasa karena dulu banyak puasa yang saya tinggalkan. Pengen balik lagi. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kenapa? Seandainya pun dia dikembalikan lagi ke dunia, cuma ngomong doang, nggak bakal dia kembali menjadi orang yang baik, nggak bakal dia kembali menjadi orang yang soleh, nggak bakal. Kalau sudah meninggal dunia, tinggal nyeselnya. Maka kata ulama, penyesalan yang paling dahsyat adalah menyesalnya manusia ketika sudah masuk ke alam akhirat, melihat ternyata bekalnya jauh dari cukup. Maka dipertegas dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ketika orang-orang itu sudah meninggal dunia, apa yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Rabb, wahai Tuhanku, tundalah usiaku, tangguhkanlah ajalku sedikit aja, kasih kesempatan hidup lagi. Kenapa? Pak as-sadaq wa akun minas sholihin. Saya pengen sedekah, saya pengen menjadi orang baik, saya pengen jadi orang benar. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau udah datang ajalnya, nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajuin juga. Maka sebelum penyesalan itu datang, sebelum gigit jari kita, banyakin bekal sebanyak-banyak. Terutama di bulan Ramadan ini. Dan kita sering mendengar penjelasan dari guru-guru kita bahwa di bulan Ramadan ini amalnya dilipat gandakan balasannya. Kalau berbuat kebaikan, maka berbuah pahala, pahalanya dilipat gandakan. Bukan hanya sampai 10, bukan hanya sampai 70, bahkan kepada lipat ganda yang tidak terhitung jumlahnya. Rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, baca Qur'annya, sedekahnya, semua. Karena memang al-mautu babun kullun nasi dakhil. Kematian itu adalah sebuah pintu yang semua kita pasti masuk ke dalam. Kita lagi giliran aja ini. Ada yang udah duluan, mungkin yang duluan tuh jalannya cepat lari. Ada yang udah tinggal dikit lagi, selangkah lagi masuk, nggak tahu siapa yang model begitu. Ada yang masih jauh. Ya kalau bicara pengen sih, hampir semua kita pengennya tentara kayaknya. Ya Pak ya, walaupun dikatakan seandainya kita masuk dalam gerbang kematian, mati kita husnul khotimah, mati kita dalam keadaan ngaji, insya Allah masuk surga. Tapi kayaknya tentara kalimatnya, betul nggak? Betul ya? Kan sering saya katakan, orang yang lagi nuntut ilmu begini hadir majlis ta'lim, bahwa bisa bilillah, dia berada dalam jalan Allah. Jika meninggal dunia dalam keadaan ngaji, meninggalnya itu adalah husnul, insya Allah masuk surga.
Mau apa enggak kalau sekarang? Kalau udah Ustaz, orang udah beli baju lebaran, masa nggak kepake tuh baju lebaran? Semua begitu. Jangan yang masih sehat, mohon maaf dah. Jangankan yang masih sehat, yang udah sering sakit-sakitan aja belum tentu mau. Alasannya bekal belum cukup Ustaz. Bukan bekal belum cukup, lebaran udah dikit lagi. Semua ditahukan. Makanya kan memang dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala sudah mensifatkan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya yang namanya kematian itu yang kalian semua lari daripadanya, kalian menghindar, tertaran, ogah-ogahan. Fa innahu mulaqikum. Ogah ke, seger ke, malas ke, menghindar ke, tapi tetap kematian akan datang menghampiri. Selesaikah semua proses kematian? Enggak. Kalau hewan mati, disembelih, meninggal, selesai urusannya di dunia. Dia nggak perlu mempertanggungjawabkan di akhirat. Pohonan dia kan hidup, lalu tumbang, mati, nggak ada urusannya dengan negeri akhirat, selesai mereka. Tapi manusia setelah meninggal dunia, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mereka akan dihadapkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diinformasikan, diperlihatkan apa yang dulu mereka kerjakan di dunia, baik di kala sendiri, sepi, ataupun di kala rame-rame bersama orang lain terang-terangan. Ini yang repotnya. Ini turaduna ila alimul ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini yang repot. Kalau meninggal selesai, enak. Yang repot, semua yang kita kerjakan di dunia ini, kecil maupun besar, sembunyi ataupun terang-terangan, dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada kita, bahwa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun perbuatannya itu akan dikasih lihat ganjarannya, dan dia lihat betul apa yang dia kerjakan. Begitu pula sebaliknya, dari kejahatan yang dia lakukan walaupun kecil, dia akan lihat balasannya. Yang repot yang ini. Maka banyak orang-orang yang memang amalnya sedikit ataupun amalnya tidak ada sama sekali, karena memang imannya tidak nempel di hati. Dalam surat An-Naba sebagai penghujungnya itu dikatakan, ya laitani kuntu turaba. Ketika sadar tentang proses akhirat begitu dahsyat, pertaruhannya adalah amal perbuatan, dia tahu amalnya dikit, ngomong, ya laitani kuntu turaba. Ya kalau kau kayak gini, mendingan dulu saya tidak diciptakan sebagai manusia, mendingan dulu saya diciptakan sebagai tanah ataupun debu, yang ketika terjadi proses hari kiamat gak perlu lagi mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Nyesel, tapi telat. Maka sebelum nyesel di akhirat, nyeselnya di sini dulu, dengan cara kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki yang masih salah, sempurnakan yang kurang. Al-Fatihah.